Mang, ada pertanyaan nih Mang yang sering dipertanyakan sama teman-teman Mang. Apa tuh Mang? Kira-kira ada 7 pertanyaan ini Mang. Kira ada 7 pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertama itu, kalau mau belajar melukis itu kira-kira mulainya dari mana Mang? Kalau mau belajar melukis, kalau pengalaman aku dulu Mang, kalau mau belajar melukis itu mulai dari yang kita suka dulu Mang. Mulai misalnya mamang-mamang di rumah itu sukanya melukis kartun, atau kalau aku dulu kan suka ngelukis dari langganan buku Bobo, langganan Mickey Mouse, aku lihat Doraemon, terus aku gambar Mang. Terus aku juga suka gambar foto adik sepupuku. Jadi aku gambar apa yang aku suka yang ada di depanku Mang. Aku ingat dulu itu waktu masih SD, aku sudah gambar-gambar pakai pensil di kertas, aku contoh foto. Nah, jadi aku suka memindahkan karakter ke kertas gitu Mang. Jadi kayak kalau mirip itu kayak ada terpuaskan gitu. Jadi kalau Mamang pengen coba di rumah, ya coba dari mulai yang Mamang suka dulu. Yang penting suka dulu, jangan yang ribet-ribet dulu, harus teori warna dulu, nirmana kah. Ini ada sampah Mang. Oke, jadi yang Mamang suka dulu lah. Mamang suka gambar apa? Gaskan, langsung coret apa ya? Suka gambar rumpun, gambar cacing, gambar ulat, gambar apapun yang Mamang suka di rumah, gambar. Mulai aja dulu Mang, gitu sih. Berarti mulai menggambar tuh mencontoh dulu Mang ya? Ya kalau aku dulu gitu contoh ya? dulu. Gitu. Contoh dulu, aku suka memindahkan objek apa, aku contoh gitu. Karena aku sukanya itu kebetulan Mang, gitu. Oke, terima kasih Mang. Sama Mang. Apa tuh Mang? Bagaimana cara orang bikin nyaman dalam berkarya? Itu Oke. kira-kira resepnya gimana itu Mang? Cara dia bikin nyaman Nyaman. berkarya. Kalau nyaman dalam berkarya itu gini Mang ya. Kalau nyaman itu kan karena kita nggak terbebani. Jadi kalau misalnya kalau kita nggak terbebani itu aman aja sih Mang. Jadi misalnya Mamang tuh yang penting karena Mamang suka Mamang menggambar apa dan tidak terbebani, yaitu tadi awalnya karena kita suka dulu Mang. Jadi kalau ketika nyaman dalam berkarya ya karena kita bikin itu kita tidak terbebani Mang. Misalnya Mamangnya suka gambar doodle, nah, kebetulan aku suka yang gambar doodle, aku nggak suka gambar anatomi, aku nggak suka gambar gestur apa. Jadi aku lukisanku itu biasanya doodle bercampur dengan geometrik. Jadi kalau geometrik itu kan tangannya melipet-lipet, jadi nggak sesuai dengan anatomi, nggak sesuai dengan gestur, nggak sesuai dengan presisi, sesuai dengan yang ada gitu, nggak sesuai dengan patokan pelajaran teori yang ada gitu. Jadi aku ya nyaman, jadi aku nyaman aja mengalir karena aku suka, aku bisa, menurutku itu mudah gitu Mang. Gitu. Jadi bebaskan ekspresi Mang ya gitu. Ya bebaskan aja, ekspresikan aja dirimu Mang. Oke. Ini pertanyaan ketiga ini Mang, kira-kira berapa lama dalam menemukan style itu Mang? Pengalaman Mang owner pribadi. Oke, kalau dalam menemukan style, ibaratnya kalau style itu karakter memang ya. Jadi kalau memang seni apapun itu sebenarnya style atau karakter atau ciri khas itu memang sangat diperlukan Mang dalam karya apapun itu kalau menurut gue ya. Seperti ya kita sekarang sedang membahas seni lukis, seni rupa. Aku seni rupa murni dan lukis ya. Tapi ini bisa diaplikasikan ke ilustrator, ke desainer, ke YouTuber ataupun ke pengusaha ataupun itu ya mungkin bisa ya. Nah, caranya itu kita harus mencoba melukis apapun yang Mamang suka gitu. Jadi aku waktu itu mulai melukis potret, aku mulai melukis Donald Bebek, melukis Doraemon, melukis Dragon Ball, terus aku lukis abstrak, aku melukis watercolor, aku coba karikatur, aku mencoba siluet, aku mencoba realis, aku mencoba ekspresionis, aku mencoba naturalis, aku coba semua Mang. Tapi aku akhirnya menemukan yang paling nyaman. Nah, yang paling nyaman itu biasanya kita suka. Ketika kita nyaman, kita menjadi diri sendiri, dan kita menjadi diri sendiri itu biasanya keluar Mang, karena karakter kita keluar. Nah, jadi ketika karakter kita keluar itu biasanya nggak bakal mirip sama orang, mirip sedikit tapi nggak bakal persis karena rasanya beda. Setiap orang kan latar belakangnya beda-beda Mang. Nah, jadi mulai menggambar apapun dulu, semuanya yang Mamang suka di rumah, gambar apapun dulu yang kalian suka, nanti baru menemukan kenyamanan, kesadaran kenyamanannya di mana gitu Mang. Jadi biasanya nanti stylenya akan ketemu, akan disadari juga aku nyamannya di sini, kayaknya orang akan lihat oh ini berarti stylenya Mang siapa, Mang Rian atau Mang siapa gitu. Oh gitu. Oke Mang, berarti gitu, Mang. nggak ada keterkaitan atau beban gitu Mang ya? Iya benar. Jadi kalau style karakter itu ciri khas itu nggak bisa langsung gini. Misalnya tiba-tiba langsung abstrak, tiba-tiba langsung geometrik, tiba-tiba langsung realis. Pasti nanti terbebani, pengen coba juga. Nanti kalau sudah tahapnya sudah menemukan kenyamanan, sudah mencoba yang lain, akhirnya oh ya aku kayaknya paling suka ini deh. Akhirnya orang akan lihat oh ini karakternya, ini kelihatan gitu Mang. Coba dulu aja dulu semua. Mumpung masih muda gitu ya.
Ini ada pertanyaan keempat, Mang. Apa tuh Mang? Bismillah. Ini kayaknya sama sih, Mang. Ini pertanyaannya itu cara menemukan style dan karakter karya tadi udah sih, barusan udah dijelasin. Ya udah benar itu. Yang tadi belum apa Mang Onar jawab. Kira-kira berapa lama Mang Onar menemukan style itu kira-kira atau kalau 2 bulan, 3 bulan, 1 tahunan gitu? Nggak 2 bulan, nggak 3 bulan, nggak 1 tahun juga Mang. Aku berkarya itu dari tahun 2007 waktu di sekolah itu. Di sekolah aku bagian kesenian dan itu berkarya gede-gede terus setiap hari itu, hampir setiap hari ada pensil, ada apa, ada color, ada apa namanya pensil color juga. Jadi udah berapa tahun, bertahun-tahun Bang. Kalau sekarang mungkin udah belasan tahun ya kayaknya, udah belasan tahun. Jadi menyadari itu sekarang gitu loh. Nah, kalau kalian yang masih umurnya masih 25 ke bawah, ya itu gas aja semuanya Bang. Mumpung masih muda tuh coba aja semua yang kita suka gitu loh. Keluarkan semua emosi. Keluarkan semua emosi, keinginan, ekspresi diri gitu mah. Gaskan pokoknya. Pokoknya jangan takut boros untuk karya seni kita mah. Kalau kalian memang betul-betul, karena proses tidak mengkhianati hasil. Oke. Mantap. Nah, ini yang pertanyaan unik sih Mang ini, Mang. Betul Bang. Itu bagaimana cara mengembalikan mood dalam berkarya? Kan ada tuh Mang, misalkan wah pikiran atau enggak mood, males melukis. Nah itu caranya gimana Mang buat mengembalikan moodnya itu kembali? Atau dengan terapi apa gitu? Oke Mang, kebetulan aku juga sering kadang nggak mood tuh ya, tapi nggak bosen ya. Mood mungkin bosen sejenak, jenuh lah paling ya. Nggak mood kan mungkin datang karena kita lagi ada kerjaan apa, lagi mengerjakan apa, atau lagi ada masalah apa. Pasti kan ada datang yang namanya emosi kita nggak stabil, terus kita nggak mood untuk membuat sesuatu konsentrasi di sana. Tapi ada juga yang sebenarnya karya itu bisa mood atau nggak mood tetap jadi karya Mang. Nah kalau aku biasanya mood nggak mood tetap jadi karya. Jadi misalnya aku lagi marah, aku gambar ya, aku nggak mood, aku gambar tentang aku lagi nggak mood. Ketika aku mood, aku gambar apa yang dalam pikiranku itu apa. Nah kalau misalnya teman-teman mamang-mamang di rumah nggak mood, jadi caranya gini Mang, kalau aku misalnya bukan nggak mood ya, kita harus ibaratnya refreshing dulu otak. Jadi kita tuh memang ada yang nama manusia itu kan rasa jenuh. Jadi caranya kalau aku kadang aku olahraga dulu, naik sepeda dulu, pergi ke gym dulu, atau santai main game dulu, nongkrong dulu sama teman sejenak. Nanti pasti ada refreshing baru, ada ide baru. Pasti nanti sudah refresh lagi kan badan, atau kecapean istirahat dulu. Udah terus lanjut berkarya lagi kalau itu gitu Mang. Nah misal kalau misalnya rasa bosan, jenuh dan tidak berkarya sampai berbulan-bulan dan bertahun-tahun, nah ini bahaya nih Mang. Kalau gini caranya adalah kalian harus di rumah ini harus cari motivasinya apa Mang. Motivasi Mamang dalam berkarya ini apa nih? Apakah motivasinya dan kenapa Mamang ini berkarya? Ada apa? Mengapa? Kenapa Mamang berkarya? Kalau aku kebetulan memang berkarya itu adalah terapi Mang. Jadi aku setiap hari itu terapi gitu. Biasanya kalau seorang pekerja seniman itu kan biasanya pikirannya tuh mudah terdistraksi ya, mudah terdistorsi dengan hal-hal kecil. Nah jadi aku seni itu bagiku adalah kayak terapi. Jadi aku setiap hari itu harus berkarya Mang, baik itu di gores-gores kecil di kertas, baik itu di kanvas, baik itu digital. Nah jadi memang kalau misalnya jenuh, bosan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun dan tidak pengen lagi meneruskan karya, nah itu harus dipertanyakan, harus motivasinya apa nih di dunia seni ini. Nah caranya biar kita tahu motivasi peta kesenian ini, kita harus pelajari Mang. Caranya kita harus berkunjung ke senior misalnya, terus kita harus kasih tahu nih, cari apa yang bikin motivasi kita naik lagi tensinya, kenapa, dalam kesenian ini apa. Nah biasanya kalau karya kita sudah diapresiasi, sudah ada yang mengoleksi, itu biasanya kita akan makin semangat untuk berkarya Mang. Nah jadi tetapkan dulu tujuan Mamangnya apa nih. Kalau tujuannya pengen pameran sampai luar negeri, pengen jadi seniman besar, atau pengen terjual, atau hanya terapi, dipelajari. Kalau pengen misalnya terjual, dipelajari bagaimana menjual. Kalau pengen benar-benar totalitas jadi seniman, asik seniman, pekerja seni seumur hidup, dia pelajari gimana caranya aku bisa terus berkarya sampai tua nanti dan sampai nanti gitu kan. Apa tujuannya apa? Bisa pelajari cara menjual karya dan bagaimana cara karya itu bisa menghidupi kita, dan kita terus berkarya setiap hari, setiap itu gitu Mang. Gitu. Tuh teman-teman, pesan dari Mang Onar, cara dia mengembalikan mood ketika dia lagi sumpek, dia refreshing, keliling-keliling sawah. Jawaban yang mantep tuh. Nah ini pertanyaan yang bagus juga sih ini Mang. Apa tuh Mang? Menurut Mang Onar ini kira-kira kalau mau jadi seniman itu apakah
harus kuliah seni atau otodidak itu juga bisa, Mang? Kalau mau jadi seniman, pekerja seni ya, itu kuliah itu nggak wajib, otodidak pun bisa. Tapi Mang, sepengalamanku, kuliah itu nggak harus di kuliah seni ya. Kuliah dimanapun, jadi kita nanti ada relasi, kita diskusi itu membangkitkan pengetahuan kita, membangkitkan apa ya, feel kita lah ya, ketika kita memandang kesenian itu tentang memandang kehidupan lah, ketika kita kuliah itu beda, karena aku sudah merasakan. Tapi yang lebih bagus lagi, Mamang kalau pengen jadi seniman ya kuliah seni, benar-benar jurusan seni gitu, karena memang atmosfernya beda ketika bukan di kelasnya ya. Kalau di kelas itu kita diajarkan teori, diajarkan melukis, diajarkan sketsa, diajarkan cara merepretasikan karya kita. Terus biasanya itu nongkrong di kantin sama teman-teman, nongkrong di kosan, nongkrong di mana sama teman-teman kesenian, nongkrong ke senior, karena kan kita kan sudah ada link nih, nanti linknya kita bisa nongkrong ke senior, ke teman-teman. Nanti diskusi-diskusi itu yang membangkitkan pengetahuan kita tentang apa? Tentang dunia seni rupa ini, dunia seniman ini. Jadi otodidak pun bisa, Mang. Cuma agak rumit ya, kalau menurutku otodidak rumit, karena memang basicnya aku otodidak, Mang. Karena linknya agak susah juga, pertemanan juga terbatas gitu otodidak kan. Kadang juga waktu itu aku tuh merasa minder karena ketemu anak isi yang gondrong-gondrong, wah tato-tatoan semua, terus tindikan, wih gondrong serem coy, sangar. Nah tapi ketika masuk isi asik gitu loh, kita menemukan dunia baru ketika aku kebetulan di isi Jogja emang ya. Nah jadi waktu itu aku awalnya memang otodidak, terus aku buka lapak di 0 km, aku jasa lukis wajah. Terus kata seniorku, kalau pengen serius coba masuk isi. Akhirnya aku masuk isi, keterimalah tahun 2016. Nah, menurutku sangat bagus dan sangat dianjurkan teman-teman masuk jurusan kesenian atau kuliah aja lah. Kursusnya di Jogja ya, tinggal di Jogja, Bandung, Jakarta atau di Bali. Tapi bagusnya di Jogja kalau aku, atau di ITB deh, atau di UNY Pendidikan, UST, atau di ISI Jogja, atau di IKJ. Jadi teman-teman bisa pilih lah. Nggak wajib, tapi ini sangat dianjurkan kuliah seni. Jadi Mamang nanti tahu peta kesenian tuh mau dibawa kemana, terus baca juga tentang kesenian mau gimana. Mamang ini mau jadi seniman yang kayak gimana. Jadi gitu, sangat dianjurkan kuliah gitu. Kalau otodidak ya, kalau kuat jenius boleh juga gitu, Mang. Jadi ibarat kata itu, walaupun umur tua, kalau masih mau belajar nggak ada kata terlambat. Iya, itu setuju banget, Mas. Kalau di isi itu yang punya cucu pun ada baru masuk. Oke. Punya anak pun ada. Kalau ada skill, gengsi ditinggalin dulu ya. Tinggalin dulu. Oke. Karena seni itu kan kita bisa mengekspresikan apa yang kita mau, itu sangat kemewahan banget itu, Mang. Asik gak tuh? Sedap. Memang lebih dari uang kalau kayak gitu. Serius, aku setuju banget yang namanya orang lukis itu memang nggak mikirin uang, mikirin ekspresi. Ketika uang itu, ketika dia berkarya di studio total jadi seniman. Tapi ketika karya itu jadi, kita sebagai seorang pekerja seni, kita ikhtiarkan, kita ikut pameran, kita upload ke sosial media biar ada orang yang mengoleksi, mengapresiasi karya kita gitu, Mang. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Mang. Apa tuh, Mang? Berhubung tadi barusan Mamang Onar ini ngomong soal duit, agak riskan sih. Ini pertanyaannya nih cukup gimana gitu ya. Bagaimana sih, Mang, cara untuk memasarkan karya itu? Apakah lewat berpameran atau diposting di sosial media atau gimana gitu cara-cara mempromosikan karya-karya pribadi gitu? Nah, kalau untuk memasarkan tuh ibaratnya sama aja kita kayak marketing ya, marketingkan karya kita, memperkenalkan karya kita. Jadi karya kita tuh dikenal orang banyak gitu, Mang. Nah, awal mula karena kita belum dikenal siapa-siapa, sekarang itu yang terpenting adalah manfaatkan sosial media, Mang. Manfaatkan sosial media, manfaatkan apapun sosial media itu gratis, semuanya nggak bayar. Nah, itu nanti kita sering upload karya kita, Mang. Kalau aku dulu mulai dari apapun, dari apapun aku upload. Dari sketsa, dari proses sketsa, dari karya itu jadi aku foto, aku upload, aku bikin video juga. Jadi awal mulanya karena zaman sekarang itu sangat mudah, sosial media itu gratis. Jadi teman-teman, mamang-mamang boleh tunjukkan karyanya. Karena kalau ketika kita tidak tunjukin karya kita lewat sosial media utamanya, orang tidak bakal tahu mang karya kita itu gimana. Nah, ketika kita tunjukin biasanya nanti pasti ada orang yang akan mengapresiasi ya, Mang. Ketika orang mengapresiasi itu orang lihat dulu, ini karakter. Tadi yang sudah menemukan karakter gimana, kalau sudah merasa nyaman, tunjukkan karya ke sosial media. Nah, sosial media ini cuma awal mula aja. Nah, untuk selanjutnya adalah kita harus berpameran. Baik itu pameran
bersama, pameran tunggal, itu kita harus pameran terus. Itu sebagai portofolio kita bahwa kita serius di kesenian, bahwa kita mempertanggungjawabkan perjalanan kesenian kita tuh seperti ini, Mang. Jadi yang diutamakan adalah pameran tunggal. Walaupun itu banyak biaya, pameran tunggal apalagi mandiri ya, belum ke galeri, itu akan meningkatkan value karya kita ketika kita sudah benar-benar total di kesenian. Jadi upload dulu sosial media, tunjukin, ikut pameran bersama, pameran tunggal juga. Jadi yang terpenting adalah pameran tunggal itu, Mang. Itu. Jadi ini ada pertanyaan terakhir sih, Mang. Jadi menurut Mang Onar berpengaruh besar, Mang, ya, kalau ketika ikut pameran itu akan membantu menaikkan apa namanya value, value brand-brand kita gitu. Tapi kan kebanyakan nggak pede nih, Mang, sama karyanya. Wah, karyaku jelek, karyaku nggak layak nih ikut pameran atau diposting. Nah, itu menurut Mang Onar solusinya gimana itu, Mang? Nah, kalau solusinya untuk ini mungkin beda-beda orang. Ada orang mungkin belum pede, mungkin dia masih fokus dulu ya, masih fokus untuk benar-benar maksimal di karyanya baru tunjukin. Ada juga yang cuek aja, karya gimana pun upload. Nah, kalau aku tipe yang kedua itu, aku cuek aja gimana pun karyanya, aku upload terus. Karena setiap karya aku bikin beda-beda tuh, selalu ada aja selalu ada yang mengapresiasi, walaupun bentuknya gimana pun. Bagi kita itu karyanya jelek atau gagal, bagi orang tertentu, bagi kolektor, art lover itu tetap ada yang suka, Mang. Jadi upload aja dulu, nanti seiring perjalanan nanti pasti bagus sendiri nanti karya kita, seiring kita sering berkarya dan karya kita sering diapresiasi gitu, Mang. Oke, jadi intinya hargai sebuah karya, Mang. Ya benar, Suatu goresan itu adalah karya. benar. Setiap karya, setiap goresan itu adalah karya. Makanya di Onarment ini kenapa kita challenge dan kita beli barangnya kan, itu kayak menunjukkan bahwa goresan siapapun itu berharga. Bisa jadi nanti terus berkarya itu benar-benar bisa mahal, Mang. Serius loh, Mang. Aku beli yang 200.000, 500.000, sejuta, besok-besok bisa 10 juta. Tapi aku niatnya bukan untuk dijual ya, Mang, ya. Insya Allah semoga ini untuk dikoleksi aja, insya Allah. Tapi kalau ada yang beli nanti nggak tahu ya, siapa tahu ada yang 1M kan. Kita challenge dengan harga yang lebih tinggi lagi nih besok-besok kan, gitu, Mang. Oke, itulah teman-teman jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selalu dipertanyakan. Mungkin bisa jadi juga untuk memotivasi teman-teman yang tadi nggak pede, misalkan malu, minder dengan karyanya. Itu sudah dijelaskan tuh sama Mang Onar. Kalau mungkin yang telat nonton, diputar lagi aja ya. Oke, siap. Oke, baik, terima kasih ya, Mang. Yo, siap. Udah Makasih, Mang Rian. menjawab pertanyaan-pertanyaan Siap. Oke. Sampai jumpa, Mang Onar. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mang. Sampai jumpa kita emang ya, Mamang semuanya, Mamang Rian. Kita sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah, assalamualaikum. Wih.